Setiap konflik dengan kekuatan nuklir seperti Rusia membawa risiko bahwa senjata nuklir dapat digunakan, dan Presiden Vladimir Putin secara agresif mengeksploitasi kekhawatiran tersebut. Dengan ancaman nuklirnya, Kremlin menjauh dari doktrin Rusia yang memberikan peran protektif pada persenjataan nuklirnya. Dengan cara ini, Moskow bertujuan tidak hanya untuk mencegah pemerintah Barat memberikan dukungan yang lebih substansial kepada Ukraina, tetapi juga untuk mengintimidasi publik Barat. Namun, selama NATO tidak melakukan intervensi langsung di Ukraina dan rezim Rusia tidak merasa terancam secara eksistensial, penggunaan nuklir yang disengaja dan tidak disengaja tetap sangat tidak mungkin. Namun demikian, ancaman nuklir Moskow masih menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan, jika Rusia berhasil menggunakan pencegahan nuklir untuk melindungi perang konvensional ofensif. Kremlin telah memberikan perang di Ukraina dimensi nuklir eksplisit melalui berbagai tindakan dan pernyataan. Pertama, Rusia melakukan manuver dengan pasukan nuklirnya pada pertengahan Februari, sesaat sebelum invasi. Meskipun telah diketahui selama beberapa bulan bahwa latihan tersebut akan dilakukan pada awal tahun 2022, pemilihan waktu tampaknya terkait dengan krisis Ukraina. Lagi pula, latihan tahunan kekuatan nuklir Rusia ini biasanya dilakukan pada musim gugur, dan liputan berita Rusia sengaja menarik perhatian pada acara tersebut. Pada tanggal 24 Februari hari saat Rusia menginvasi Ukraina, Putin kemudian memperingatkan dalam pidatonya bahwa akan ada konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika negara ketiga berusaha untuk menghalangi Rusia. Kata-kata seperti itu secara tradisional dianggap menyiratkan ancaman untuk menggunakan senjata nuklir. Presiden Rusia melangkah lebih jauh pada tanggal 27 Februari. Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 1960-an Moskow membuat pengumuman publik mengenai kewaspadaan nuklirnya, meskipun arti sebenarnya pada awalnya tidak jelas. Memang, beberapa senjata nuklir strategis negara selalu dalam keadaan siaga tinggi dan, karenanya, selalu siap untuk digunakan. Selain itu, ada beberapa tingkat kewaspadaan, mulai dari yang murni administratif hingga yang sangat substansial, seperti memuat senjata nuklir ke pesawat pengebom berat. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada hari berikutnya mengindikasikan bahwa pengumuman Putin hanya merujuk pada peningkatan personel di beberapa pusat komando dan dengan demikian merupakan tindakan yang relatif kecil. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada hari berikutnya mengindikasikan bahwa pengumuman Putin hanya merujuk pada peningkatan personel di beberapa pusat komando dan dengan demikian merupakan tindakan yang relatif kecil. Namun demikian, tak lama kemudian Rusia melakukan latihan militer yang melibatkan kapal selam nuklir di Laut Barents dan peluncur rudal balistik antar benua di Siberia. Juga, pada awal Maret, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mencatat secara samar-samar bahwa Perang Dunia Ketiga pasti akan menjadi nuklir. Meskipun demikian, selama minggu-minggu berikutnya, sejumlah pejabat Rusia berusaha untuk memenuhi syarat atau bahkan membatalkan pernyataan Putin dan Lavrov. Barat sangat mengkritik ancaman nuklir Moskow, menuduh Kremlin membuat ancaman buatan ke Rusia untuk membenarkan tindakan agresif lebih lanjut. Washington memperingatkan Moskow agar tidak menggunakan senjata nuklir di Ukraina, tetapi menahan diri dari membuat ancaman publik serupa ke Rusia atau meningkatkan tingkat siaga nuklirnya sendiri. Selain itu, Amerika Serikat menunda uji coba rudal yang direncanakan untuk menghindari eskalasi retorika lebih lanjut. Moskow perluas peran senjata nuklirnya menurut doktrin resmi Rusia. Senjata nuklir terutama menjamin kedaulatan negara dan integritas teritorial. Prinsip pencegahan yang diterbitkan pada tahun 2020 mencerminkan sikap ini. Oleh karena itu, Moskow akan menggunakan kekuatan nuklirnya jika terjadi serangan nuklir terhadap Rusia dan atau jika keberadaan negara terancam oleh agresi konvensional. Pengumuman Putin selama perang melawan Ukraina, bagaimanapun, menunjukkan bahwa untuk kepemimpinan Rusia, fungsi persenjataan nuklirnya melampaui peran pertahanan sempit yang ditetapkan dalam doktrin resmi. Sebaliknya, Kremlin tampaknya menggunakan senjata nuklir untuk mengejar tujuan politik yang luas. Memang, Putin tampak bertekad melindungi perang agresi konvensionalnya di bawah payung nuklir. Melalui ancamannya, dia berusaha untuk mencegah aktor luar ikut campur dan menjaga konflik pada tingkat yang dianggap Rusia sebagai perang lokal. Dengan cara ini, senjata nuklir adalah alat intimidasi dan manajemen eskalasi. Retorika Moskow dengan demikian menunjukkan bahwa ia menafsirkan doktrin nuklirnya sendiri secara lebih luas. Putin membenarkan perang agresinya dengan mengklaim bahwa Amerika Serikat sedang membangun anti-Rusia yang bermusuhan di Ukraina, sebuah realitas yang seharusnya mewakili masalah hidup dan mati bagi Rusia. Ini mengancam tidak kurang dari keberadaan dan kedaulatan Rusia, katanya, sebuah formulasi yang menggemakan doktrin nuklir Rusia. Selain itu,